Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu kukus rasa nangka dan pandan. Ini kombinasi yang enak banget. Teksturnya super lembut, manis dan gurih, serta bahannya juga lumayan ekonomis. Cocok banget nih dijadikan untuk ide jualan. Aku hanya menggunakan 2 butir telur aja, hasilnya sebanyak ini. Wah, mantep banget deh pokoknya teman-teman. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita mau blender buah nangkanya dulu. Di sini udah aku siapin nangka matang sebanyak 100 gram. Kalau nggak ada timbangan, jumlahnya dikira-kira aja ya. Lalu tuang santan sebanyak 100 ml. Dan ini lanjut kita haluskan. Kalau aku di sini dengan cara di blender ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Nah, seperti ini boleh kita sisihkan dulu. Lanjut, kita buat adonannya. Pecahkan 2 butir telur ukuran besar. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 210 gram atau setara 14 sendok makan. 1 sendok makannya setara 15 gram. Perasa vanila 1/4 sendok teh. Kemudian emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh penuh. Dan lanjut ini kita mixer. Pertama nyalakan kecepatan sedang dan ini kita mixer selama kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit, selanjutnya kita tuang santan sebanyak 150 ml. Jadi ini aku menggunakan 1 bungkus santan instan, kemudian aku tambahkan dengan air hingga volumenya menjadi 250 ml. Untuk 100 ml-nya aku gunakan memblender nangka yang di awal tadi ya teman-teman. Dan lanjut ini kita mixer hingga adonan mengembang putih dan kental selama kurang lebih 10 menit menggunakan kecepatan paling tinggi. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, nah ini adonannya sudah mengembang putih dan kental. Untuk tekstur adonannya seperti ini teman-teman. Tuh, jadi kental banget ya. Untuk mixernya boleh kita sisihkan dulu. Dan lanjut kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan untuk tepung ini jangan lupa diayak dulu ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lakukan hingga selesai. Kemudian tambahkan garam 1/4 sendok teh dan baking powder setengah sendok teh. Aku pakai yang double acting ya. Dan lanjut ini kita mixer. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu agar tidak bertebaran. Kita nyalakan mixernya kecepatan paling rendah aja. Jadi ini kita memixernya asal aja ya teman-teman, jangan terlalu lama. Nah, aku rasa ini udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Lanjut aduk menggunakan spatula. Seperti biasa kita rapikan pinggirannya. Kita aduknya hingga ke dasar wadah ya teman-teman. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuang minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Tujuan aku menambahkan minyak goreng di sini agar hasilnya lebih moist ya. Kalau misal teman-teman mau di skip juga boleh, nggak apa-apa. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita bagi adonannya ke dalam 2 wadah seperti ini. Untuk wadah yang kecil 250 gram dan untuk wadah yang besar ini 500 gram ya teman-teman. Kalau nggak ada timbangan boleh dikira-kira aja. Dan lanjut untuk wadah yang besar kita tuang nangka yang udah kita blender di awal tadi. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini aku tambahkan sedikit pewarna kuning tua agar warnanya lebih bagus ya.
Kalau misal teman-teman gak mau pakai pewarna, boleh di skip. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini aku rasa udah cukup. Lanjut, untuk wadah yang kecil ini aku tambahkan dengan endapan daun pandan sebanyak 1 sendok makan. Kalau misal nggak ada, teman-teman boleh pakai pasta pandan ya, 1 sendok teh aja. Dan agar warnanya lebih terang, aku tambahkan pewarna hijau tua. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai, siap dituang ke dalam cetakan. Sebelumnya udah aku siapin cetakan seperti ini, diameternya 5 cm, yang sudah aku oles dengan minyak goreng hingga ke seluruh permukaan cetakannya ya teman-teman. Dipastikan rata mengolesnya agar nanti hasilnya nggak lengket. Dan lanjut kita tuang adonannya. Nah, ini udah aku pindah ke dalam gelas ukur agar mempermudah menuangnya. Teman-teman boleh pakai sendok atau mau pakai plastik segitiga juga bisa. Sesuaikan aja ya. Dan ini kita isi setengah cetakan aja. Selanjutnya untuk adonan yang pandan, ini kita tuang 3/4 cetakan aja ya teman-teman. Karena nanti ketika dikukus adonannya akan mengembang. Setelah selesai, kemudian kita tambahkan topping. Ini aku pakai buah nangka yang dipotong kecil. Opsional aja ya teman-teman. Kalau misal nggak mau pakai topping juga nggak apa-apa. Setelah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan cetakan yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 15 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bagus banget, mengembang sempurna. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan lanjut kukus untuk adonan yang lain. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Nah, ini setelah dikeluarkan dari kelakat, langsung aja kita keluarkan dari cetakannya ya teman-teman. Boleh dibantu tekan pinggirannya lalu dibalik. Nah, hasilnya seperti ini. Masya Allah, cantik banget. Warnanya itu loh teman-teman, lembut banget ya, warna kuning dan hijaunya. Kalau mau langsung dibalik dan ditekan seperti ini juga bisa teman-teman. Tuh, nggak lengket sama sekali, yang penting diolesnya rata ya. Nah, ini dia bolu kukus rasa nangka dan pandannya udah jadi. Untuk hasilnya aku dapat sekitar 50 bolu ya teman-teman. Untuk teksturnya ini udah aku jamin pasti lembut dan empuk banget. Nah, aku coba belah. Masya Allah, hasilnya bagus banget ya. Untuk toppingnya juga nggak tenggelam. Aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget. Manisnya menurut aku udah pas. Dan rasa nangka dipadukan dengan pandan ini enak banget. Teman-teman pernah nggak makan kue talam nangka? Nah, ini rasanya persis banget, tapi versi bolunya ya. Wah, enak banget beneran deh. Teman-teman wajib cobain resep satu ini. Kalau mau dijadikan untuk ide jualan boleh banget nih. Bisa menemukan kreasi baru nih teman-teman. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Follow juga akun aku yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.